nama saya Nuraiza. Saya dari Institut Kesehatan Terbunda. Saya dari Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan dengan NIM 616080620024. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas individu saya yang berjudul 24 Standar Pelayanan Kebidanan. Sebelum itu kita harus tahu dulu tuh apa sih standar dan kebidanan itu. Nah, selanjutnya itu ada standar dan kebidanan. Standar itu adalah ukuran atau parameter yang digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kualitas yang telah disepakati dan mampu dicapai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada kebidanan. Kebidanan itu adalah ilmu yang terapan yang terkait dengan ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu perilaku, dan ilmu sosial budaya. Nah, selanjutnya itu ada standar pelayanan umum. Di sini ada dua standar. Yang pertama itu ada standar untuk persiapan kehidupan keluarga sehat. Bidan melakukan penyuluhan dan nasihat kepada perorangan, keluarga, dan masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan kehamilan, termasuk penyuluhan kesehatan umum seperti gizi, KB, kesiapan dalam menghadapi kehamilan dan menjadi calon orang tua, persalinan, dan nifas, bertujuan untuk memberikan penyuluhan yang tepat untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat. Yang kedua itu adalah standar 2 pencatatan dan pelaporan. Bidan melakukan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan yang dilakukannya, yaitu registrasi semua ibu hamil di wilayah kerja, rincian pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, semua kunjungan rumah, dan penyuluhan kepada masyarakat. Tujuannya itu untuk mengumpulkan, menggunakan, dan persiapkan data untuk pelaksanaan penyuluhan, kesinambungan pelayanan, dan penilaian kerja. Nah, selanjutnya itu ada standar pelayanan antenatal, yaitu standar 3, identifikasi ibu hamil. Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala atau berturut-turut untuk memberikan penyuluhan dan motivasi ibu untuk memeriksa kehamilan sejak dini, karena setiap ibu hamil itu memang perlu memeriksa kehamilannya agar tahu perkembangan janin di dalam kandungan ibunya, bertujuan untuk mengenali dan memotivasi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya. Nah, selanjutnya itu ada bidan melakukan pemantauan ibu dan anak atau dibilang bayi terhadap terjadinya komplikasi paling sedikit selama 2 jam setelah persalinan. Tujuannya itu untuk mempromosikan perawatan ibu dan bayi yang bersih dan aman selama persalinan kala 4 untuk memulihkan kesehatan ibu dan bayinya, untuk meningkatkan asuhan sayang ibu dan sayang bayinya. Dan kemudian itu
anemia sebelum persalinan berlangsung. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan standar ini yaitu jika ada ibu hamil dengan anemia berat, segera dapat dirujuk ke rumah sakit. Penurunan jumlah ibu melahirkan dengan anemia, penurunan jumlah bayi baru lahir dengan anemia, atau berat bayi lahir rendah. Nah, selanjutnya itu ada pengolahan dini hipertensi pada kehamilan. Nah, di sini ada dua standar, yaitu standar 7 pengolahan dini hipertensi pada kehamilan. Isinya itu adalah bidan melakukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan pengenalan tanda dan gejala preeklamsia lainnya, serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya. Tujuan dari dilakukan standar 7 ini yaitu bidan dapat mengenali dan menemukan secara dini hipertensi pada kehamilan dan melakukan tindakan yang diperlukan. Nah, standar 8 ini adalah persiapan persalinan. Isinya itu adalah bidan melakukan secara saran yang tepat kepada ibu hamil, suami, dan keluarga pada trimester 3, memastikan bahwa persalinan bersih dan aman dan suasana menyenangkan dan direncanakan dengan baik dan aman. Di sampingnya persiapan transportasi dan biaya untuk dirujuk ke rumah sakit bila tiba-tiba terjadi keadaan gawat darurat. Tujuan dari standar 8 ini adalah untuk memastikan bahwa persalinan direncanakan dalam lingkungan yang aman dan memadai dengan pertolongan bidan yang terampil. Kemudian tuh ada standar pelayanan persalinan standar. Nah, standar 9 asuhan persalinan kelas 1 itu isinya itu bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian memberikan asuhan dan pemantauan yang dilakukan standar ini, yaitu untuk memberikan pelayanan kebidanan yang memadai dalam mendukung pertolongan persalinan yang bersih dan aman untuk ibu dan bayinya. Kemudian ada standar 10, yaitu persalinan kelas 2 yang aman. Bidan melakukan pertolongan persalinan bayi dan plasenta yang bersih dan aman dengan sikap sopan dan menghargai terhadap hak pribadi ibu serta memperhatikan tradisi setempat. Di samping itu, ibu diizinkan untuk memilih siapa yang akan mendampingi ibu, izin untuk mendampingi saat persalinan, mau suaminya, keluarga terdekat. Tujuannya itu untuk memastikan persalinan yang bersih dan aman. Nah, selanjutnya itu ada penata laksanaan aktif persalinan kala 3. Nah, standar 11 itu penata laksanaan aktif persalinan kala 3. Maksudnya itu bidan melakukan penata laksanaan aktif persalinan kala 3. Tujuannya itu untuk membantu secara aktif pengeluaran plasenta dari selaput pertumbuhan secara lengkap untuk mengurangi kejadian perdarahan pasca persalinan kala 3. Nah, di sini ada standar 12 penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Nah, bidan mengalami secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kala 2 dan segera melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancarkan persalinan ibu. Diikuti dengan penjahitan perineum. Tujuannya itu untuk mempercepat persalinan dengan melakukan episiotomi jika ada tanda-tanda gawat janin pada saat kepala janin merenggang perineum. Kemudian ada standar pelayanan NIPA standar. Nah, standar 13 itu perawatan bayi baru lahir. Bidan itu memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernapasan spontan, mencegah asfiksia, menemukan kelainan, dan melakukan tindakan atau merujuk sesuai kebutuhannya. Tujuannya itu untuk memeriksa kondisi bayi baru lahir dan membantu dimulainya pernapasan serta mencegah hipotermi, hipoglikemia, dan infeksi. Nah, selanjutnya itu ada standar 14. Isinya itu penanganan pada 2 jam pertama setelah persalinan. Nah, selanjutnya itu ada
Tujuannya bidan memberikan pelayanan selama masa nifas di puskesmas atau di rumah sakit, atau bidan melakukan kunjungan rumah pada hari ketiga, minggu kedua dan minggu keenam setelah persalinan untuk membantu proses penatalaksanaan atau rujukan komplikasi tali pusat yang benar. Penemuan dini, penatalaksanaan atau rujukan komplikasi yang mungkin terjadi pada masa nifas. Yaitu ada standar penanganan kegawatan obstetrik dan neonatal. Nah, standar 16 ini apa sih isinya? Penanganan perdarahan dalam kehamilan pada trimester 3. Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala perdarahan pada kehamilan serta melakukan pertolongan pertama dan merujuknya. Tujuan dari dilakukan standar 16 ini adalah mengenali dan melakukan tindakan secara tepat dan cepat perdarahan pada trimester 3. Hal yang diharapkan dari kemampuan bidan dalam menerapkan standar 16 ini adalah ibu mengalami perdarahan kehamilan trimester 3 dapat segera mendapatkan pertolongan kematian ibu dan janinnya akibat perdarahan pada trimester 3, dan janin dapat akibat meningkatkan pemanfaatan bidan sebagai sarana konsultasi ibu hamil. Nah, kemudian ada penanganan kegawatan darurat pada eklamsia. Nah, standar 17 itu apa sih? Penanganan kegawatan darurat pada eklamsia. Bidan mengenali secara tepat dan gejala eklamsia mengancam atau serta merujuk dan memberikan pertolongan pertama. Tujuannya itu untuk mengenali tanda dan gejala preeklamasi berat dan memberikan perawatan yang tepat dan memadai. Nah, standar 18 itu apa sih? Penanganan kegawatan darurat pada partus lama atau macet. Nah, bidan mengenai secara tepat dan tanda dan gejala partus lama atau macet serta melakukan penanganan yang memadai dan tepat waktu untuk merujuk untuk persalinan yang aman dan nyaman. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui segera dan penanganan yang tepat keadaan darurat pada partus lama atau macet. Nah, selanjutnya itu ini ada persalinan dengan menggunakan vakum ekstraksi. Standar 19 itu persalinan dengan menggunakan vakum ekstraksi. Itu bidan hendaknya mengenali kapanpun waktu diperlukan menggunakan ekstraksi vakum. Melakukan secara benar dalam memberikan pertolongan persalinan dengan memastikan keamanan bagi ibu dan janinnya. Tujuannya itu adalah untuk mempercepat persalinan dalam keadaan tertentu atau dibilang waktu yang sudah ditentukan. Nah, standar 20 itu adalah penanganan kedaruratan retensio placenta. Bidan mampu mengenali retensio placenta dan memberikan pertolongan pertama termasuk placenta manual dan penanganan perdarahan sesuai dengan kebutuhannya. Tujuannya itu untuk mengenali dan melakukan tindakan atau tepat ketika terjadi retensio placenta. Kita lanjutkan lagi penanganan perdarahan postpartum primer. Standar 21 itu penanganan perdarahan postpartum primer. Bidan mampu
asfiksia neonatus. Standar 24 itu adalah penanganan asfiksia neonatorum. Bidan mengenali secara tepat bayi baru lahir atau neonatus dengan asfiksia serta melakukan tindakan secepatnya melalui resusitasi, mengusahakan bantuan medis atau bidan, merujuknya bayi baru lahir dengan tepat dan memberikan perawatan lanjutan yang tepat. Tujuannya itu adalah mengenal dengan tepat bayi baru lahir atau neonatus dengan asfiksia, mengambil tindakan yang tepat dan melakukan pertolongan kegawat daruratan. Baiklah, dari yang saya jelaskan 24 standar pelayanan kebidanan tadi